Pemirsa, Barreskrim Polri mengumumkan 3 tersangka baru dalam kasus beras oplosan yang melibatkan PT Padi Indonesia Maju. Ketiganya diduga mengoploskan beras premium yang tidak sesuai standar mutu. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam kasus beras oplosan. Menurut Barreskrim Polri, modus operandi ketiga tersangka adalah mengoploskan beras yang dijual dengan label beras premium, namun tidak sesuai dengan standar mutu. Selain itu, Barreskrim juga telah menyita barang bukti berupa 13.740 karung dan 58,9 ton beras dalam kemasan 2,5 kg dan 5 kg. Adapun ketiga tersangka terjerat Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan TPPU dengan ancaman hukuman hingga 20 tahun penjara serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Meskipun sudah jadi tersangka, ketiganya belum ditahan dan penyidik masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Sesuai aturan QC, harus dilakukan kontrol QC setiap 2 jam. Faktanya hanya dilakukan 1-2 kali setiap harinya. Berdasarkan fakta hasil penyidikan tersebut, penyidik telah melaksanakan gelar perkara dan telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatan yang dilakukan, yaitu 1. Saudara S selaku Presdir PT BIM. 2. Saudara AI selaku Kepala Pabrik PT BIM. 3. Saudara DO selaku Kepala Quality Control PT BIM. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha melakukan produksi dan memperdagangkan beras premium tidak sesuai standar mutu SNI beras premium nomor 6128 2020 yang telah ditetapkan Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan. Dan menurut satu informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Erdi A. Caniago melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Erdi. Selamat sore. Baik, dengan Said di sini Pak Erdi. Pak Erdi, saya mau langsung saja, ini ketiga tersangka baru beras oplosan, siapa saja dan apa peran dari masing-masing tersangka ini? Bisa mungkin dielaborasi lagi konferensi pers tadi. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya mencoba menjelaskan ya. Tadi kita sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh Kasatgas Pangan, ya, Brigjen Helvi Assegaf dalam press conference tadi pagi. Beliau juga selaku Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Nah, terkait masalah penetapan tersangka beras yang tidak sesuai dengan standar mutu pada kemasan ini oleh Satgas Pangan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri itu melihat fakta-fakta dari hasil penyelidikan tersebut. Nah, dari penyidik kemudian telah melaksanakan gelar perkara, kemudian telah menemukan alat bukti yang cukup. Nah, oleh karena itu penyidik menentukan 3 orang tersangka sesuai dengan peran dan perbuatannya. Yaitu pertama itu saudara yang berinisial S, ya, di mana yang bersangkutan adalah selaku Presiden Direktur PT PIM. Ya, kemudian yang kedua itu adalah saudara AI, ya, di mana yang bersangkutan itu selaku kepala pabrik di PT PIM tersebut. Kemudian yang ketiga saudara DO, ya, selaku kepala Quality Control PT PIM. Nah, ketiga tersangka ini mempunyai peran-peran masing-masing yang sangat penting, di mana dari hasil penyidikan mereka sudah dinaikkan menjadi tadinya kita sudah diminta keterangan sebagai saksi, sekarang menjadi tersangka. Demikian. Pak Erdi, artinya berarti sekarang sudah total ada 6 orang tersangka begitu ya? Dan kalau modusnya kurang lebih sama kah atau ada modus baru yang ditemukan pada penyidikan kali ini, Pak Erdi? Ya, rata-rata kemarin di tanggal 1 kita juga sudah merilis ya terkait dengan masalah kemasan.
kemudian nanti tadi tanggal 5 yang pagi ya kita sudah mengetahui bersama juga. Nah, modus operandi ini sebagian besar itu sama ya, di mana pelaku melakukan produksi kemudian memperdagangkan beras premium ya yang tidak sesuai standar mutu. Tadi yang disebutkan adalah SNI beras premium nomor 6128 2020 yang dimana ditetapkan oleh Permentan nomor 31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras dan peraturan peraturan Badan Pangan Nasional ya nomor 2 tahun 2023 tentang persyaratan mutu dan label beras. Demikian. Baik, Pak Ardi, kalau yang 3 tersangka baru diumumkan tadi, ini barang buktinya apa saja? Untuk saat ini, dari hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Satgas Pangan Barreskrim, barang bukti ini tentunya berupa beras, di mana total itu kurang lebih 13.740 karung, kemudian 58.900 kg beras patah, beras premium, merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIIP dalam kemasan 2,5 dan 5 kg. Ada juga beras patah sebanyak 53.150 kg dalam kemasan karung, kemudian ada juga beras patah kecil sebanyak 5.750 dalam kemasan karung. Lalu ada beberapa dokumen-dokumen yang sudah dijadikan alat bukti oleh penyidik. Kemudian ada juga hasil laboratorium di mana sudah diberikan penjelasan yaitu di laboratorium Kementan RI ya ada 4 merek sampel beras premium, merek Sania, Fortune, Sofia, dan SIP. Demikian. Oke, baik. Pak Ardi, apakah masih terbuka kemungkinan untuk tersangka lainnya? Karena kan ini kalau tidak salah 6 tersangka ini baru dari 2 produsen begitu ya. Sebelumnya kami dapat informasi lebih dari 3 produsen yang tengah disidik oleh polisi saat ini. Pak Ardi. Ya, sebagai komitmen kita, Polri, dalam hal untuk menuntaskan perkara-perkara besar seperti ini, tentunya kita akan berkesinambungan, berkelanjutan dalam upaya-upaya penyelidikan maupun penyidikan. Tidak menutup kemungkinan agar ada tersangka-tersangka baru, ya, di mana nanti tentunya akan kita sampaikan apabila ya dari perkembangan penyidikan ya ditemukan perusahaan baru, kemudian ditemukan di pasar terkait dengan beras-beras yang tidak sesuai standar mutu. Tentunya pasti ada. Demikian. Baik, penyidikan masih terus berlanjut. Kita harapkan lancar dan segera ditemukan tersangka lainnya, Pak Ardi. Terima kasih banyak. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Caniago. Selamat kembali beraktivitas, Bapak. Pemirsa,